Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini, saya ingin berbagi sebuah kisah, sebuah cerita yang dialami oleh sobat kisah misteri yang bernama Siska, yang berdomisili di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Oku Timur. Untuk detail lokasi kejadian, tempat, kecamatan, dan kelurahan, sengaja kami tak menyebutkan satu persatu karena ini bersifat privasi. Dan tak lupa buat teman-teman yang baru bergabung, yuk sama-sama kita dukung channel ini agar kami terus berkembang dan kami terus bersemangat dalam membuat konten-konten terbaru di kisah misteri. Kejadian ini Siska alami di tahun 2014, tepatnya di bulan Februari, dan saat itu Siska masih duduk di bangku sekolah dasar, tepatnya kelas 6 SD. Siska ini mempunyai kedua orang tua yang sebut saja ayahnya bernama Bapak Jono dan ibunya bernama Ibu Ida. Bapak Jono ini kesehariannya bekerja sebagai seorang petani karena ada lahan sendiri, juga sebagai seorang petani ikan ya. Sedangkan ibu berprofesi sebagai seorang ibu rumah tangga biasa. Keseharian Bapak Jono dan Ibu Ida ini diisi dengan merawat putri satu-satunya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, berpikir bagaimana mendidik anaknya ini agar kelak menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, di tahun-tahun tersebut, saat Siska masih duduk di bangku kelas 6 SD, Siska mengalami suatu hal yang sangat-sangat mengerikan, teman-teman ya. Saat itu di jam-jam sekolah, mungkin di jam-jam istirahat atau entahlah karena sedang bermain di halaman sekolah. Jadi begini ya teman-teman ya. Sekolahan Siska ini mungkin bentuknya umum ya, kayak sekolah-sekolahan di tempat lain, dikelilingi gedung itu keliling berbentuk segi empat. Nah, itu di tengah-tengahnya ada mungkin lapangan untuk olahraga, untuk tempat bermain, untuk taman. Nah, tepat di tengah-tengah itu ada satu pohon. Itu kalau kita menyebutnya pohon beringin berdaun putih. Kalau bahasa umumnya mungkin beringin putih ya. Pohon beringin putih itu mempunyai diameter yang sangat, untuk saat ini mungkin kalau diameter ya cukup besar lah, mungkin sebesar tong itu ya. Nah, kembali ke cerita. Saat itu di jam-jam bermain, Siska sedang asik-asiknya bermain bersama teman-temannya. Itu tanpa sengaja, mungkin sifatnya anak-anak mungkin nggak tahu harus apa, harus gimana, harus begini apa gimana kan. Itu Siska melakukan sesuatu hal yang kalau kita menyebutnya itu meludah, dan tepat mengenai satu pohon beringin putih tersebut. Awalnya Siska ini tak mengalami apa-apa teman-teman ya. Mungkin ya namanya anak-anak, habis bermain masuk sekolah, habis jam pelajaran pulang gitu kan. Tapi anehnya begitu nyampe rumah, itu di kisaran jam 3 jam 4, Siska itu merasa badannya nggak enak, mungkin agak sedikit sakit-sakit apa gimana. Tapi Siska berpikirnya saat itu mungkin karena kecapean, apa mungkin karena terlalu banyak bermain.
Hal itu Siska lewati dengan tanpa bicara dengan kedua orang tuanya, hanya diam. Kemudian, ini singkat cerita, kemudian sore hari setelah Siska mandi dan mengaji, sore kan kita, kalau kita kan habis maghrib itu mengaji di musola apa di masjid. Nah, pulang dari mengaji itu, Siska nonton TV bersama kedua orang tuanya, dan sekitaran jam 9, jam setengah 9-an itu Siska pamit untuk istirahat. Dan tepat di sekitaran jam 11, jam setengah 12, tiba-tiba Bapak Jono yang saat itu bapaknya Siska ini masih nonton TV ya, itu tiba-tiba mendengar suara jeritan dari kamar Siska. Nah, otomatis Pak Jono ini kan kaget ya. Nah, kebetulan waktu itu ibunya sudah tidur. Dan Bapak Jono waktu itu berpikirnya, mungkin ngelindur ya anak ini ya, capean. Kalau biasanya kan kalau anak belia itu kalau kecapean main pasti biasanya ngelindur apa gimana kan kalau tidur. Tapi kejadian itu nggak sekali berhenti ya. Terus Siska itu terus menjerit, kayak gitu teman-teman ya. Otomatis Bapak Jono ini kan kaget ya. Nah, Pak Jono itu lalu berdiri, datangi kamarnya Siska. Nah, yang aneh, Pak Jono itu berpikir begini, Siska ini bukan tipikal anak yang kalau tidur itu mengunci kamar. Jadi dipanggil-panggil Siska, nak, kamu kenapa nak? Itu nggak ada jawaban, cuma ada jeritan dari dalam kamar itu, jeritan Siska yang lama-lama ibunya ini kan bangun dari kamar. Oh nopo pak, ada apa pak? Nggak tahu ini, Siska ini jerit-jerit dari tadi kan. Kemudian Pak Jono ini berinisiatif untuk mendobrak pintu kamar Siska ini dengan berbagai usaha. Mungkin teman-teman sendiri tahu lah gimana caranya mendobrak pintu kamar. Nah, itu Siska itu setelah pintu berhasil dibuka, Siska itu posisinya yang bikin Pak Jono itu kaget ya. Pak Jono itu melihat Siska itu matanya melotot, tangannya sambil nyekik lehernya sendiri. Nah, itu otomatis kan Bu Ida sama Pak Joni kan panik kan. Nah, Pak ini kenapa Pak? Ini kenapa? Ya nggak tahu Bu. Tadi tiba-tiba Siska ini jerit-jerit di kamar. Saya kira Siska ini ngelindur. Ya udah Pak, panggil Bapak ini. Ya katakanlah namanya di satu desa itu kan pasti ada satu orang atau dua orang yang dituakan yang mengerti hal semacam itu. Dono ini nggak berpikir lama ya, langsung berangkat. Sebut saja namanya Pak Rohman, saja namanya Pak Rohman. Dan malam itu juga jam setengah 12 itu Pak Jono ini datang ke rumah Pak Rohman. Singkat cerita, nyampailah di rumahnya Pak Rohman, dan Pak Jono ini ngetuk-ngetuk rumahnya Pak Rohman. Assalamualaikum. Nah, kebetulan Pak Rohman ini belum tidur, masih nonton TV. Nah, dibukalah pintu itu. Loh, kenapa Pak Rohman? Maaf, balik-kebalik ya namanya ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ini namanya terbalik-balik, untuk dimaklumi ya, karena ini lumayan banyak ini tokoh-tokoh dalam cerita ini, dan mungkin apa ya, pokoknya
harap teman-teman untuk memaklumi. Kembali ke cerita, pintu dibuka sama Pak Rohman, dan Pak Rohman itu agak kaget ya karena melihat Pak Jono ini wajahnya panik gitu. Ada apa Pak Jono? Ini Pak, si Siska anak saya itu tiba-tiba kayak orang kesurupan itu. Oh, yuk ayo kita ke rumah Bapak sekarang. Pak Jono mengajak Pak Rohman mengajak Pak Jono datang ke rumahnya. Singkat cerita, diboncenglah Pak Rohman ini sama Pak Jono ke rumahnya. Dan nyampe rumah, dilihatlah sama Pak Rohman ini si Siska ini. Dan Pak Rohman waktu itu juga agak kaget ya. Mungkin ini teman-teman, kalau orang yang berprofesi sebagai katakanlah orang yang mengerti hal-hal gaib semacam itu pasti tahu ya, pandangan dia pasti lain dengan pandangan kita sebagai orang awam. Itu Pak Rohman kaget begitu nyampe di pintu kamar itu melihat Siska itu kaget. Nah, Pak Jono kan otomatis juga ikut kaget kan. Ini kenapa Pak? Nanti dulu Pak, sampan duduk tenang ya. Kita berdoa, bantu doa Pak ya. Ibu Ida bantu doa semoga ini bisa diatasi. Nah, saat itu Pak Rohman ini berjalan menuju tempat tidurnya Siska dan mungkin melakukan ritual apa, baca doa apa, dan di Pak Rohman ini bilang, Bu tolong ambilkan air putih. Nah, Siska ke dapur mengambil air putih. Terus kemudian singkat cerita ini ya, air putih sudah ada, sudah diberikan ke Pak Rohman, dan air ini mungkin dikasih doa Pak, dikasih apa sama Pak Rohman kan. Terus dipercik-percikkan di sekujur tubuhnya si Siska ini. Dan gak lama kemudian Siska ini mulai tenang. Dan saat itu Pak Rohman ini bilang ke Pak Jono begini, ini lumayan berat Pak Jono, kalau misalkan nanti terjadi hal semacam ini, ya mungkin saya hanya bisa mengatasi hanya sebatas begini. Saya juga nggak janji ini akan sembuh. Nah, ya namanya orang tua pasti berpikirnya gini ya nggak apa-apalah Pak, yang penting ini si Siskanya tenang dulu gitu kan. Sudah malam itu kan si Siska sudah sadar, sudah hilang pengaruh dari yang itu mungkin bangsa jin ya yang merasuki dia ya. Jadi malam itu Siska istirahat, sudah malam itu dilewati, Pak Rohman pun diantar pulang lagi ke rumahnya, dan malam itu dilewati dengan tanpa terjadi suatu apapun.